Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa di dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa di dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa Syurgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kami naikkan kepadamu atas berkat-Mu yang melimpah bagi kami. Penyertaan-Mu, Bapa, senantiasa melingkupi dimanapun kami pergi dan berada. Bahkan kesehatan dan kekuatan Tuhan beri untuk kami, sehingga pada kesempatan ini kami boleh bersekutu bersama. Kami hendak mendengarkan sabda firman-Mu. Tuntun dan sertai renungan ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami yang ada pada saat ini, agar kami bersungguh-sungguh dalam mendengar dan menonton renungan sabda firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita pada malam ini, hati-hati jika mimpi bertemu orang yang sudah meninggal dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, baik orang Kristen maupun non-Kristen, ada yang memiliki pengalaman ditemui oleh orang yang sudah mati, baik di dalam mimpi maupun berupa penampakan langsung. Orang dunia mengatakan bahawa itu adalah benar roh orang yang sudah mati yang ingin menyampaikan pesan atau peringatan kepada keluarga atau temannya yang masih hidup. Akan tetapi, menurut iman Kristen, orang mati tidak bisa berhubungan dengan orang yang hidup di dunia. Pada saat orang mati, rohnya langsung dibawa ke dua tempat, iaitu jika mereka hidup kudus dan tunduk kepada firman Tuhan, maka akan dibawa para malaikat ke surga. Dan jika hidup dalam dosa, akan dibawa malaikat maut untuk disiksa di dalam kerajaan maut. Di dalam kerajaan maut, setan iblis tidak berkuasa untuk menyiksa manusia, kerana setan iblis juga akan diseksa di dalam kerajaan maut. Tertulis di Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-41. Tertulis demikian, dan ia akan berkata juga kepada mereka di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan pengalaman bertemu dengan orang yang sudah mati? Yang pertama, bunga tidur dari ingatan masa lalu. Dalam tidur, kadang kita bermimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal, baik kita sadari ketika masih dalam mimpi atau ketika sudah bangun. Itu adalah bunga tidur kerana ingatan masa lalu. Ada pengalaman kita bermimpi bertemu dengan orang tua yang sudah meninggal ketika kita masih kecil dan ketika merasa senang. Ada kejadian kita bermimpi bertemu dengan saudara, teman atau tetangga yang sudah meninggal. Itu semua adalah bagian ingatan masa lalu yang kadang muncul di dalam mimpi, seperti halnya kita bermimpi masih berkumpul dengan semua keluarga di rumah masa kecil. Tetapi sebaliknya, ada mimpi yang memperlihatkan orang-orang yang kita kasihi meninggal dan kita merasa sedih. Itu tidak perlu dimasukkan ke dalam hati dan menjadi pikiran yang berat kerana umur manusia dan kematian. Tuhan sendiri yang menentukan. Jika bangun dan merasa sedih, kita bisa segera mendoakan orang-orang yang kita kasihi supaya dilindungi, dijagai dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, intimidasi iblis.
Tetapi ada juga mimpi bertemu dengan orang yang sudah mati. Tetapi mimpi itu mendatangkan kegelisahan dan ketakutan. Ada orang-orang yang kita doakan mengatakan, jika malam hari dia bertemu dengan teman atau keluarga yang sudah mati, itu biasanya dia akan sakit atau mengalami musibah. Ada juga yang mengatakan bahawa di dalam mimpi, orang tua atau keluarga menyampaikan pesan-pesan supaya dilakukan, misalnya harus membersihkan makam dan tabur bunga, atau minta supaya mereka didoakan kerana sekarang hidupnya menderita di alam baka. Mimpi seperti ini adalah bentuk intimidasi iblis. Kita bisa segera berdoa untuk mengusirnya dengan berkata, "Roh setan iblis, aku patahkan, aku hancurkan, aku usir keluar di dalam nama Tuhan Yesus." Selain di dalam mimpi, ada juga pengalaman penampakan orang yang sudah mati. Biasanya ini terjadi malam hari dan sosok itu berdiam diri secara misterius. Itu bukanlah roh orang yang sudah mati, tapi setan iblis yang menyamar menjadi orang yang sudah mati. Tujuan utama iblis adalah untuk menyesatkan pikiran manusia sehingga percaya bahawa roh orang yang sudah mati masih bergentayangan di muka bumi. Berikutnya, iblis membuat manusia supaya melakukan ritual-ritual, baik doa-doa untuk arwah orang yang sudah mati atau memberi sesaji untuk menyenangkan roh-roh orang mati. Bapa, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, agama-agama dunia syarat dengan praktik-praktik semacam ini, iaitu mempercayai tipu muslihat iblis bahawa orang yang sudah mati rohnya masih bergentayangan di dunia dan bisa berhubungan dengan orang yang masih hidup. Agama-agama dunia mengajarkan doa-doa dan ritual untuk mendoakan orang mati, itu memberi makan roh-roh orang mati, bahkan memberikan uang dan berbagai perbekalan supaya roh orang mati tidak menderita di alam baka. Sebagai anak Tuhan, sebaiknya memahami semua tipuan iblis yang diberikan melalui penampakan orang mati ini. Begitu juga semua ritual agama-agama dunia dan berbagai praktik animisme dan dinamisme yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga, diajak ikut. Ketika melayani orang-orang Kristen yang sakit keras dan akan meninggal, kita menjumpai banyak dari mereka yang menyampaikan telah ditemui oleh orang-orang yang sudah mati, baik dalam mimpi maupun penampakan langsung. Roh-roh itu bahkan berkata mengajak orang yang sakit untuk segera ikut bersama mereka. Ketika disampaikan kepada keluarganya, umumnya mereka hanya berkata itu hanyalah halusinasi, menertawakan dan meminta tidak usah ditanggapi. Tetapi kenyataannya, orang-orang yang dalam penderitaan sakit penyakit yang menjelang kematiannya itu merasa melihat dengan jelas roh-roh orang yang sudah mati mendatangi mereka. Bahkan mereka lebih sering datang dibandingkan dengan semua keluarganya yang sibuk bekerja. Itu adalah roh iblis yang menyamar dan melakukan intimidasi dengan keras kerana melihat bahawa tubuh fisik dan roh orang Kristen itu dalam keadaan yang sangat lemah. Di akhir hidupnya, setan berusaha merampas roh orang Kristen itu dengan jalan membelokkan imannya kepada Tuhan Yesus dan menyerahkan percaya kepada roh-roh yang mendatanginya. Kita perlu memberikan pemahaman yang jelas bahawa yang mendatangi mereka bukanlah orang tua, keluarga atau teman-temannya yang sudah mati, tetapi itu hanyalah setan yang menyamar. Jadi sama sekali tidak perlu mendengarkan apa yang dikatakan atau merasa gentar, dan jangan pernah mahu menerima ajakan untuk mengikuti mereka, kecuali yang datang menjemput adalah malaikat Tuhan dari sorga atau Tuhan Yesus sendiri. Jika tiba-tiba melihat penampakan orang yang sudah mati dan sosok yang tidak jelas,
kita tidak perlu takut kerana memiliki kuasa dari sorga, kerana di dalam anak Tuhan ada Roh Kudus yang adalah Roh Allah. Kita bisa mengusir penampakan roh yang menipu itu dengan berkata, "Roh setan iblis, aku patahkan, aku hancurkan, aku usir keluar di dalam nama Tuhan Yesus." Di Injil 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang keempat tertulis demikian, "Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia." Dengan memahami siapa yang kita hadapi, kita tidak perlu takut kerana Roh Kudus yang ada di dalam diri kita lebih hebat dan berkuasa dari semua roh setan yang muncul menyamar sebagai orang yang sudah mati. Tetap semangat di dalam firman Tuhan dan langkah iman. Bapa, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah orang yang sudah meninggal dapat menjumpai kita? Menjadi pertanyaan dari sebagian orang percaya, khususnya mereka yang memiliki pengalaman-pengalaman yang aneh namun nyata, yakni mengalami perjumpaan dengan orang yang telah meninggal di dalam mimpi mereka, di mana dalam mimpinya seseorang melihat dirinya sedang berbincang-bincang dengan orang yang dikenalnya. Bahkan ada yang menyampaikan pesan secara spesifik terkait benda miliknya serta sejumlah uang yang tersimpan dalam lokasi tertentu. Dan ternyata persis yang disampaikan dalam mimpi. Demikianlah kenyataannya. Ini hanya sebagian kecil dari peristiwa unik namun nyata yang dialami oleh tidak sedikit orang. Bagaimana kita dapat menjelaskan peristiwa-peristiwa yang seperti ini? Meninggal dalam mimpi, setiap manusia pasti mengalami mimpi. Pernyataannya, apa dan bagaimana kita menjelaskan terkait mimpi? Yang pertama, mimpi muncul sesuai dengan kondisi yang sedang dialami manusia pada hari itu. Tertulis di Injil Yesaya pasal yang ke-29 ayat ke-8. Seumpama seorang yang lapar bermimpi ia sedang makan, pada waktu terjaga perutnya masih kosong. Atau seumpama seorang yang haus bermimpi ia sedang minum, pada waktu terjaga sesungguhnya ia masih lelah, kerongkongannya masih dahaga. Demikianlah halnya dengan segala pasukan bangsa-bangsa yang berperang melawan Gunung Sion. Tertulis di kitab Pengkhotbah pasal ke-5 ayat yang kedua. Kerana sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Yang kedua, mimpi muncul sesuai dengan kondisi kesehatan spiritual suatu bangsa, di mana ketika satu bangsa berdosa kepada Tuhan, maka tidak ada tuntunan dari Tuhan, bahkan tidak melalui mimpi yang menandakan pengabaian oleh Tuhan. Tertulis di kitab 1 Samuel pasal yang ketiga ayat yang pertama. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Namun, nubuatan bahawa mimpi dan penglihatan akan kembali didahului oleh permurnian bangsa dan pencurahan Roh Tuhan. Tertulis di kitab Yoel pasal yang kedua ayat ke-28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahawa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Bapa, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita dapat menjelaskan peristiwa unik namun nyata yang dialami oleh mereka yang bermimpi dan mengalami perjumpaan dengan orang yang sudah meninggal?
Dalam Alkitab kita mendapati begitu banyak ayat yang menyatakan bahawa Tuhan menjumpai orang lewat mimpi, di mana dalam mimpi tersebut Tuhan memberikan pesan dan juga peringatan. Yang pertama, agar jangan sampai manusia berbuat dosa. Tertulis di Injil Matius pasal yang ke-27 ayat ke-19. Yesus di hadapan Pilatus. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, isterinya mengirimkan pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab kerana dia, aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Yang kedua, Tuhan memberi strategi. Tertulis di Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai ke-13. Dan kerana diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Yang ketiga, Tuhan memberikan pesan atau berbicara kepada orang tersebut. Di kitab Bilangan pasal yang ke-12 ayat yang ke-6. Lalu berfirmanlah ia, "Dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi." Yang keempat, Tuhan mengabulkan permintaan. Tertulis di kitab 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang kelima. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Yang kelima, Tuhan meneguhkan seseorang untuk melakukan sebuah tindakan. Di Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab tidak pernah menuliskan tentang orang yang sudah meninggal menjumpai orang yang masih hidup lewat mimpi. Lantas, siapakah yang menjumpai orang-orang tersebut dalam mimpinya? Apakah setan atau roh jahat yang menjadi antek-anteknya? Tentu tidak juga demikian. Mimpi adalah gerbang, pintu menuju supranatural. Jika orang baru saja kehilangan orang yang dicintai dan mereka tidak sempat mengucapkan selamat tinggal, Allah memilih orang itu untuk kembali ke dalam mimpi mereka sebagai pembawa pesan. Jika pemimpi terjebak dalam kesedihan, arwah akan memberitahu pemimpi bahawa mereka bahagia, bahawa mereka berada di surga, bahawa Yesus itu nyata, dan bahawa mereka ingin pemimpi berhenti berduka dan menjalani takdir mereka. Dalam kedaulatan dan kasih-Nya, Tuhan bisa saja memberikan mimpi kepada kita di mana dalam mimpi itu kita melihat orang yang telah meninggal dan penglihatan itu begitu nampak sangat nyata, untuk memberikan pesan penghiburan dan kekuatan kepada mereka yang masih hidup yang telah ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Namun demikian, tidak semua mimpi bertemu dengan orang yang telah meninggal adalah hal yang baik dan datang dari Tuhan. Sama halnya juga bukan semuanya buruk dan dari iblis. Kita tetap harus memiliki kepekaan dan ketajaman rohani dalam mengujinya. Tertulis di 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-21.
Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada malam ini. Hati-hati jika bertemu orang yang sudah meninggal dunia. Dan apakah orang yang sudah meninggal dapat menjumpai kita di dalam mimpi? Mari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tutup dengan doa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang begitu mulia, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-firman yang telah disampaikan bisa menjadi petunjuk bagi kami untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Berkatilah kami selalu ya Bapa, agar bisa terus rindu untuk mendengarkan firman-Mu di kemudian hari. Berkatilah pula kami agar suatu saat dapat memecahkan firman dari-Mu. Terakhir, berkatilah hamba-Mu yang telah membacakan firman, agar sehat selalu. Berilah juga kesempatan di lain waktu untuk kembali membaca dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.